Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam toleransi untuk kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 kelas 1C dari Universitas Ilmiah Medan, mata kuliah kodifikasi. Di sini kami akan membahas tentang tata cara, tindakan dan kodifikasi sistem penyakit endokrin yang dibimbing oleh Ibu Teresia Hutasoid SRM. Marilah kami memperkenalkan diri dengan yang dimulai dari saya. Nama saya Putri Mulyananda. Nama saya Kristin Lestari Talmenwa. Nama saya Indah Lestari Gea. Saya Dewi Nisa Sabila. Nama saya Rahana Harahap. Nama saya Ina Jerunisa. Nama saya Fidelia Natasha. Nama saya Muhammad Al-Farizi. Pengertian sindrom Cushing adalah gangguan yang terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon, yaitu hormon kortisol dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini dikenal juga sebagai hiperkortisolemia dan lebih sering terjadi pada perempuan. Gejala pada seluruh tubuh, gejala yang muncul berupa kelelahan, keringat berlebih, kulit memerah, lapar yang berlebihan, memiliki bulu terlalu banyak, osteoporosis atau tekanan darah tinggi. Sedangkan gejala yang terjadi pada daerah kulit itu adalah area kulit tempat gelap, lapisan lemak yang tidak normal, khususnya di antara tulang belikat, penipisan atau stretch marks. Sedangkan gejala yang terjadi pada otot yaitu adalah otot lemas atau massa otot berkurang. Ada juga gejala secara umum, berat badan naik, depresi, insomnia, kesulitan tidur, bahkan jerawat beserta kegelisahan. Pemeriksaan fisik pada sindrom Cushing. Pengidap akan diminta untuk minum dexamethasone dosis rendah pada malam hari. Lalu pada pagi harinya dilakukan tes darah untuk mengukur kadar kortisolnya. Kortisol dapat diukur dari sampel air liur yang diambil pada malam hari ketika kadar kortisol seharusnya rendah. Pemeriksaan penunjang setelah pemeriksaan fisik dapat dilakukan tes kortisol bebas dalam 24 jam dengan urin pasien ditampung selama 24 jam. Lalu dilakukan pengukuran kadar kortisol dalam urin tes supresi dexamethasone. Penyakit sindrom Cushing ini terdapat pada ICD-10 volume 3 di halaman 163 dengan coding E24.9. Penyakit sindrom Cushing ini dapat dipastikan di ICD-10 volume 1 di halaman 258 dengan coding E24.9. Sedangkan tindakan penyakit sindrom Cushing ini terdapat pada ICD-9 di halaman 34 dengan kode 07.22. Hiperaldosteronisme adalah penyakit di mana kelenjar adrenal membuat terlalu banyak aldosteron yang menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi, dan kadar kalium darah rendah. Gejala pada penyakit ini meliputi sakit kepala, terasa pusing, masalah bagian penglihatan, sakit pada dada, dan sesak napas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik penyakit hiperaldosteronisme. Penyedia pelayanan kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik kepada kita dan menanyakan gejala yang kita alami, seperti tekanan darah kita, mati rasa, bahkan rasa sakit yang kita alami di dada kita. Jadi, pemeriksaan ini dimulai dengan dokter melakukan pemeriksaan darah untuk memeriksa kadar aldosteron dan renin atau enzim yang dilepaskan oleh ginjal kita yang bekerja dengan aldosteron untuk membantu menyeimbangkan tekanan darah. Orang dengan hiperaldosteronisme umumnya memiliki kadar renin yang rendah dan kadar aldosteron yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Penyakit hiperaldosteronisme ini terdapat pada ICD-10 volume 3 di halaman 329 dengan coding E26.9. Sedangkan penyakit hiperaldosteronisme ini terdapat juga dan dapat dipastikan pada ICD-10 volume 1 di halaman 259 dengan coding E26.9. Tindakan penyakit hiperaldosteronisme ini terdapat pada ICD-9 di halaman 259 dengan kode 07.49. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hidrogel. Hidrogel adalah pembekakan pada skrotum atau kantung tipis yang menahan testis. Hal ini terjadi akibat banyaknya cairan yang menumpuk di dalam skrotum. Kondisi ini umum terjadi pada bayi baru lahir. Selain itu, sekitar 1% hidrogel bisa dialami oleh pria dewasa yang juga dapat membaik dengan sendirinya. Selanjutnya adalah gejala. Yang pertama yaitu rasa tidak nyaman pada skrotum, kemudian nyeri pada skrotum, kulit skrotum kemerahan, skrotum terasa berat, rasa tertekan pada bagian pangkal penis, kemudian pembengkakan terasa lebih besar saat pagi hari dibandingkan malam hari. Baik, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan menggunakan senter pada hidrogel atau
transluminasi. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan darah dan urine untuk menentukan infeksi misalnya epididimis. 2. Ultrasound atau USG untuk membantu mengesampingkan hernial, tumor testis atau penyebab lainnya. Penyakit hidrokel terdapat pada ICD-10 volume 3 di halaman 327 dengan coding N43.3. Dan penyakit hidrokel ini dapat dipastikan pada ICD-10 volume 1 di halaman 625 dengan coding N43.3. Sedangkan tindakan penyakit hidrokel ini terdapat pada ICD-9 di halaman 168 dengan kode 61.2. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih.